Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai contoh aplikasi dari hukum 2 Newton pada gerak rotasi ya. Yaitu aplikasinya adalah pada katrol. Nah, ini ceritanya ada sebuah katrol yang memiliki massa sebesar 2 kg. Nah, kemarin sudah kita sepakati ya bahwasanya untuk lambang M kapital itu untuk massa katrol. M-nya adalah 2 kg ya, massa katrol. Sementara kalau untuk massa benda, kita sepakati M-nya adalah M kecil, yaitu sebesar 1 kg. Nah, kemudian ini adalah diameter dari katrolnya ya, yaitu 10 cm. Dan ingat ya, kalau satuan meter itu harus diubah ke dalam maksudnya kalau satuan cm harus diubah ke dalam meter. Nah, berarti kalau cm ke meter itu kita bagi 100. Nah, kalau 10 dibagi 100 berarti 0,1 meter. Nah, ini adalah diameternya. Nah, di soal diminta untuk menentukan percepatan sistem dan tegangan talinya. Nah, kalau percepatan itu berarti A ya. Yang A berarti ditanya adalah A. Kalau tegangan tali berarti T. Nah, kita meninjau dulu ya gambar ini ya. Kita tinjau dulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Nah, untuk gaya-gaya yang bekerja pada benda itu yang pertama adalah gaya berat. Nah, ini gaya beratnya arahnya ke bawah. Kemudian ada tegangan tali ya. Tegangan tali itu 2 karena dia pasangan aksi dan reaksi. Nah, kemudian setelah kita meninjau gaya-gaya yang bekerja pada benda, selanjutnya kita tinjau pergerakannya berdasarkan apakah dia gerak translasi maupun gerak rotasi. Nah, kita tinjau dulu berdasarkan gerak translasi. Nah, kalau translasi itu adalah pergerakan yang lurus ya. Kalau rotasi itu berarti dia muter. Nah, kalian lihat aja nih, ini ada katrol kan, ada tali dihubungin ke bendanya nih. Otomatis yang akan berputar apakah si katrolnya atau benda yang ini? Otomatis katrol kan ya. Nah, berarti yang mengalami gerak rotasi itu adalah katrol. Nah, kita tandai ya, kita buat kotak aja. Set, rotasi. Nah, yang bergerak lurus adalah si kotak ini kan, si bendanya maksudnya. Nah, ini kita lingkarin aja deh biar beda ya. Itu dia mengalami gerak yang namanya translasi. Nah, setelah ini nih, setelah kita tentuin mana yang translasi mana yang rotasi, kita tinjau dulu ya. Nah, kalau translasi ingat pakai yang namanya hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F itu adalah resultan gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan dia mengalami gerak translasi. Nah, yang mengalami gerak translasi atau yang menyebabkan ya si benda ini mengalami gerak translasi itu adalah gaya W dan T. Nah, ingat sebelum kita tulis ke sini nih, masukin ke sigma F, kita harus tentuin dulu nih arahnya kemana bendanya kan. Jadi ntar kita bisa tahu nih mana yang positif W-nya, mana yang negatif gitu loh, apakah W-nya atau T-nya. Nah, kita lihat ya, ini kan katrol, ini benda, otomatis ntar si bendanya narik katrolnya kan ya, berarti si bendanya itu akan bergerak ke bawah nih. A ini adalah arah gerak bendanya. Nah, lihat W itu searah dengan A, sementara T berlawanan arah sama A kan, berarti W nya positif, T nya negatif. Langsung kita tulis ya, W dikurang T sama dengan M dikali A. Nah, berarti ini tinggal minus T, M dikali A, W nya pindah ruas ke kanan, jadinya dikurang W. Nah, karena di sini minus T, sementara yang kita butuhkan adalah T doang tanpa minus, berarti kita kalikan dengan minus 1 ya, berarti dapatnya minus 1 dikali minus T berarti T
Ini jadinya ntar minus M dikali A kan, sementara yang min W ini jadinya positif W. Jadi kita ubah aja posisinya, jadinya W dikurang M dikali A. Nah, kita semua tahu ya bahwasanya W itu adalah M dikali G ya. Kalian harus ingat ya, W adalah M dikali G. Jadi persamaan yang ini bisa kita ubah jadi M dikali G dikurang M dikali A. Nah, M nya adalah 1 kg ya, berarti 1 dikali G. G itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, dia itu kayak konstanta gitu. Nah, supaya lebih ini ngitungnya ya, lebih mudah ngitungnya, lebih enak, kita pakai yang 10 aja. Dikurang massa bendanya 1 dikali A yang ditanya kan, berarti kita tulis A doang. Ini T nya jangan lupa ya, berarti T sama dengan 1 dikali 10 berarti 10 dikurang 1 dikali A, berarti persamaannya adalah T sama dengan 10 dikurang A. Ini sebagai persamaan pertama. Oke, karena nggak kelihatan, saya pindahkan ke sebelah sini ya. P sama dengan 10 dikurang A. Ini adalah persamaan pertama. Nah, lanjut kita tinjau gerak rotasi ya. Nah, untuk gerak rotasi berarti itu yang dialami oleh si katrol. Nah, kalau gerak rotasi pakainya sigma tau sama dengan I dikali alfa. Di alfa, tau itu adalah F dikali R ya kan. Nah, F ini adalah gaya yang menyebabkan benda itu mengalami gerak yang namanya gerak rotasi kan. Nah, karena gaya yang menyebabkan benda itu mengalami gerak rotasi adalah gaya tegangan tali ya, kalau kita tinjau gambar ini, maka F ini kita tulis menjadi T ya, berarti jadinya T dikali R ya sama dengan I nya kita pakai setengah mr kuadrat karena dia katrol ya. Kemudian alfanya kita pakai A per R. Nah, kemudian ini tinggal kita coret aja, R kuadrat dibagi R berarti tinggal R. Kemudian karena di sini masih ada R, ini juga ada R, kita coret sehingga diperoleh T sama dengan setengah massa katrol dikali A. Tinggal masukin massa katrolnya 2 ya, berarti 2 dikali A. Coret habis ya, tinggal 1 maksudnya. Nah, berarti T sama dengan 1 dikali 1 dikali A, berarti T sama dengan A. Ini adalah persamaan kedua. Kita boleh substitusi ya, T sama dengan A berarti langsung aja kita ganti T yang ini dengan A karena dia nilainya sama kan, berarti jadinya A sama dengan 10 dikurang A. Nah, berarti A yang ini nih sebelah kanan ini pindah ke kiri, jadinya A ditambah A sama dengan 20 sama dengan 10 ya, sama dengan 10. Nah, A tambah A adalah 2A sama dengan 10, berarti A sama dengan 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah, karena T sama dengan A, berarti nilai T nya adalah 5 Newton.